Sundara merupakan salah satu bentuk dari 6 nama kecantikan. Sundara menunjuk pada hal Sanskerta dan kekudusan. Dalam bahasa Sanskerta, Sundara memiliki arti menarik atau cantik. Sundara juga sering digunakan untuk pemberian nama pada anak laki-laki. Oleh sebab itu, materi kecantikan Sundara ini berkaitan dengan beberapa agama yang menyangkut kepada kekudusan. Sehingga menurut saya Sundara adalah suatu keindahan yang tercipta dalam suatu spiritualitas. Salah satunya adalah agama Katolik. Keindahan Sundaranya terlihat pada tempat ibadahnya yaitu gereja. Salah satunya dalam materi adalah gereja abad pertengahan di Venesia. Hal tersebut menjadi indah bagi para pengikutnya, namun juga dapat memberikan keindahan dan kedamaian bagi orang yang tidak percaya, sehingga mereka merasakan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri mereka. Lalu ada Hindu, di mana mereka membawa keindahan lewat ikonologi dewa-dewa mereka. Dalam ajaran Hindu, pandangan konsepsional suatu keindahan berhubungan dengan cinta. Salah satu ajarannya adalah Kama Sutra. Kama Sutra sering dianggap sebagai salah satu hal yang erotis dikarenakan Kama Sutra dianggap sebagai buku pegangan posisi seksual. Namun Kama Sutra sendiri merupakan kitab suci, meskipun di dalamnya terdapat beberapa unsur erotis dan seksual. Kama Sutra sendiri menekankan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan adalah pencapaian tertinggi bila dibandingkan dengan kekayaan dan juga cinta. Damar, Damar. Itu cintaku ya, Mar. Cintaku ya, bukan cinta itu yang dimaksud, Mar. Mar, cinta yang ini yang dimaksud. India kuno dan abad pertengahan memiliki berbagai persyaratan estetika yang beragam. Sebagai contoh, istilah Kalyani bisa berarti cantik, untuk tunate, atau diberkati. Ini menekankan bahwa kecantikan fisik adalah hadiah surga, bukan pencapaian. Rasa yang dielaborasi oleh berbagai filsuf India menjadi seluruh taksonomi efek emosional dan menunjukkan keadaan emosional yang bertahan. Istilah Ramyani juga berfokus pada pengalaman keindahan yang membawa kita ke dalam cinta dan melalui siklus inkarnasi. Istilah Sanskerta dari kecantikan adalah Sundara. Istilah ini memiliki valensi spiritual. Penulis Viswanatha menyatakan bahwa pengalaman keindahan adalah saudara kembar dari pengalaman mistik dan kehidupan itu ada keajaiban supersensual. Gagasan bahwa menyembah Tuhan dan pengalaman keindahan duniawi sebenarnya adalah hal yang sama-sama terbukti. Itu membujuk kita dari indera kita dan dunia mereka menuju mistik yang tidak bisa dirasakan, di mana dunia sebagai spiritual dan roh sebagai duniawi. Hal tersebut dijadikan kesempatan untuk bermeditasi tentang hubungan antara keindahan, sensualitas, dan jiwa. Semua prestasi kekuatan musik di abad ini dimulai dengan penyebaran musik yang praktis universal. Pada tahun 1960-an, penyanyi Bob Marley muncul dari pemukiman kumuh Kingston dan pada akhirnya membangun keberadaan yang tidak terganggu. Mereka menumbuhkan rambut gimbal, menghisap ganja sebagai sakramen, dan memainkan musik seremonial. Seorang Bob Marley melakukan transisi gaya dan merupakan salah satu pemicu perlambatan sistematis. Marley memiliki kualitas aksesibilitas universal, suara yang merdu, kerentanan yang sangat menyentuh, dan solusi untuk berbicara dengan kekuatan dan kejujuran tentang hidupnya, agamanya, dan kebebasan rakyatnya. Marley adalah seorang penulis lagu yang sangat baik dan berpesan kepada orang lain agar mengenali sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka sendiri. Marley disebut sebagai Mesias bintang rock. Dia berhasil menyampaikan esensi Rastafarianisme ke sebagian besar dunia. Untuk satu hal, kemenangan adalah untuk aksesibilitas kitab suci, karena itulah Alkitab ada dalam karya Marley. Musiknya adalah variasi dari ide religius yang menimbulkan kontemplasi serta perayaan. Instrumental reggae oleh Augustus Pablo memiliki melodi yang sederhana, tenang, meditatif, mendalam, sentuhan house pitch glamour, dan kesederhanaan serta kenaifan yang mampu menciptakan suasana spiritual. Salah satu rekaman Pablo memiliki intensitas yang begitu tenang sehingga mewujudkan disiplin religius Rasta yang ketat. Mendengarkannya berarti merekapitulasi pengalaman spiritual penciptanya. Pablo bermain dengan pengekangan yang luar biasa untuk menciptakan tempat roh, sehingga menghasilkan musik yang bertapa dan indah. Setiap lagu tanpa dimulai di tempat yang sewenang-wenang dan menjadi akses ke keabadian. Itulah keheningan di jantung musik, di mana setiap lagu terdengar seperti sampel ketidakterbatasan. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pengulangan dalam musik. Jadi pengulangan dalam musik itu biasa disebut dengan ritme. Pada umumnya tiap musik itu mengandung ritme seperti reggae, blues, hip hop sampai dengan nyanyian adat atau pemujaan. Itu semua menggunakan ritme. Tapi seiring berkembangnya zaman, ritme dalam musik semakin berkurang.
tapi tetap ada juga pengembangannya, cuma performanya berkurang dan pengulangannya pun tidak banyak. Selain itu, ritme atau pengulangan berhubungan juga dengan pola hidup, siklus liburan, doa, dan ritual agama kita. Seperti dalam doa misalnya kita sering menyebut kata Tuhan berulang, itu termasuk dalam ritme. Untuk pengulangan dalam religius, itu terdapat dalam musik Injil Afrika Amerika dan Blue Roller Australia atau biasa disebut suara Tuhan. Sedangkan tokoh religius yang terkenal dalam hal ini adalah Vyasa legendaris atau dikenal sebagai penulis kitab Mahabharata. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ekspresi estetika suatu manusia adalah cara dunia bergerak melalui mereka. Sudah menjadi hal umum bahwa seni mencerminkan iklim, vegetasi, dan lain sebagainya di tempat pembuatannya. Dalam hal ini, ekspresi yang saya jelaskan adalah dari proses penyaliban Yesus Kristus. Huysmans, seorang penulis novel dan kritikus seni, pernah menggambarkan bagaimana proses penyaliban Kristus pada penyaliban Grunwald. Yang ia bahas adalah bagaimana otot tangan yang bengkok dan rongga tubuh yang hampir sobek, kemudian tangan yang mengkerut dalam posisi berdoa. Darah yang keluar telah berwarna abu-abu moza, kaki yang mulai hijau dan jari-jari yang membiru. Pengembangan ketegangan yang sesuai dengan kehidupan dan kebangkitan Kristus ini juga merayakan kelahiran Juru Selamat, tetapi tidak berubah dari gairah dan dari kuasa dan kebenaran dan kemungkinan transendensinya. Baik lukisan maupun musik secara langsung menghubungkan kekerasan tubuh dengan idealisasi. Tubuh Kristus muncul di kebangkitan dikualisasi sebagai tubuh manusia yang ideal yang sekarang mengekspresikan spiritual mengatasi dunia. Dalam hal ini, Altar Eisenheim mengajak kita untuk mengidentifikasi dengan melihat penderitaan sebagai permurnian fisik yang mampu untuk menvolatilasi tubuh dalam momen yang gembira ke dalam dunia roh murni. Tubuh Kristus yang dibangkitkan dibersihkan dari segala ketuhanan, titik di mana fitur spesifik fisionomi tidak dapat dilihat dan mengapung bebas dari bumi dalam pendakian layaknya balon. Menurut Altar juga memberikan semacam pemahaman yin yang tentang kehidupan manusia, sehingga untuk melampauinya tergantung pada penderitaan dan penderitaan pada transendensi. Allah menjadi manusia dalam Kristus dan manusia menjadi Allah. Yang paling mendalam adalah pengalaman seorang dapat memiliki Eisenheim altar piece, salah satu perabot dari sebuah altar itu sendiri. Akan menjadi salah satu yang menemukan semua keindahan dalam penyaliban Kristus. Sundara Sanskrit Holiness. Lukisan dan musik secara langsung menghubungkan kekerasan tubuh dengan idealisasinya. Tubuh Kristus muncul di kebangkitan sebagai tubuh manusia yang ideal, mengekspresikan kemenangan spiritualitas atas dunia yaitu fisik. Tubuh Kristus yang disalibkan sepenuhnya dan khusus yang tidak tertahankan. Setiap luka diterapkan dengan tepat. Tubuh Kristus yang telah bangkit dibersihkan dari semua partikulitas. Itu diputihkan menjadi titik di mana ciri-ciri khusus fisiognomi tidak dapat dilihat, dan ia mengapung bebas dari bumi dalam pendakian seperti balon. Salah satu ciri seni spiritualitas setengah abad terakhir ini adalah bahwa itu memecahkan masalah keluar dari gambar dan menjadi kenyataan, atau lebih tepatnya 6 nama kecantikan. Ciri khas postmodern representasi tubuh sebenarnya menggunakan tubuh sebagai medianya. Tentu saja selalu ada bentuk seni yang diproduksi di dalam atau di atasnya tubuh manusia. Misalnya tari menggunakan tubuh sebagai media, dan seperti halnya musik lokal. Tapi langkah radikal baru-baru ini adalah mengubah tubuh menjadi gambar atau untuk mengubah gambar menjadi tubuh, sehingga perbedaan antara representasi dan realitas, antara kekerasan yang direpresentasikan dan kekerasan aktual. Transubstansiasi materi pada gilirannya memberikan analogi untuk transubstansiasi seks menjadi roh
dan dari rasa sakit menjadi kesenangan. Ini transubstansiasi dicapai dengan memuaskan intensitas kerinduan dan penguasanya sendiri atas mereka, dan untuk pengalaman identitas dengan Tuhan dan para penyembahnya melalui ciptaan, opsi ekstatis dan komunikasi artistik dari hasrat dan pencapaiannya dalam cinta universal. Reformasi Protestan adalah revolusi spiritual, tapi dalam hubungan langsung itu adalah revolusi estetika. Memang aspek estetika, etika, dan keagamaan itu tidak dapat dibedakan, dan mereka tidak dapat dibedakan dengan kuat dalam kehidupan budaya apapun. Buku Shaker, Life, Work, and Art June Spring mengutip seorang saudara perempuan Shaker. Semak-semak mawar ditanam di sepanjang sisi jalan yang berlari melalui desa kami, dan sangat dikagumi oleh orang-orang yang lewat. Tetapi sangat terkesan pada kami bahwa mawar berguna bukan untuk hias. Itu tidak dimaksudkan untuk menyenangkan kita dengan warnanya atau baunya. Misinya adalah untuk dibuat menjadi air mawar, menjadi penolakan kecantikan. Itu sebenarnya adalah pergantian dari beberapa keindahan. Kebangkitan Shakers bertepatan dengan dan menentang munculnya romantisme dan estetika. Gagasan bahwa kecantikan dapat bercerai dari nilai-nilai lain yang mencemarinya dan hanya bentuk. Dalam estetika Shaker, kecantikan dan penggunaan selalu terhubung secara intrinsik. The Shaker tentu saja terkenal dengan furnitur mereka dan seni desain lainnya. Meskipun transformasi desain Shaker menjadi gaya bermasalah karena tidak bergabung dengan objek fisik dari artinya. Contoh objeknya, gantungan mantel, sikat pakaian, gerobak dorong. Banyak produk Shaker dibedakan oleh keindahan halus, berasal dari elemen yang paling sederhana, proporsi yang bijaksana, garis anggun, ceria, dan cerah warna. Ada juga kutipan dari Ibu An, tangan Anda untuk bekerja dan hatimu kepada Allah. Bagi Shakers, pekerjaan adalah bentuk ibadah, yang hanyalah salah satu aspek dari pandangan mereka bahwa kehidupan secara keseluruhan adalah pengabdian. Kita masuk ke hukum milenial. Dan tidak adalah kami dikejar oleh Allah dari hal-hal yang tidak layak baginya, sebagai sesuatu apa yang tidak dapat disedarkan kepada seseorang pun, dan tidak dapat memberi tempat kepada dirinya, baik berupa goal itu sendiri. Semua faktor ini dikombinasikan untuk menciptakan atmosfer kerajinan sempurna. Mereka memasarkan banyak item. Sabar. Salah ngomong. Bukan item, tapi item. Sorry. Dan berhasil karena kualitas dan kejujuran. Kehidupan membuat tempat tinggal, beribadah, dan bekerja, dan mengisi tempat dengan barang-barang yang ditandai dengan kesederhanaan, kecerdikan, austerity, dan integritas. Dengan pengabdian mereka, menciptakan ruang untuk pengabdian. Tapi kerajinan Shaker dirangkum dalam diktum bundaan. Berbagai kerajinan tangan, takbikar, pandai besi, tenun, dan menjahit, membuat furnitur, dan sebagainya, secara tradisional menjadi pusat. Jelas kerajinan besar membutuhkan kebajikan besar, kesabaran, kecerdasan, keseriusan, bahkan cinta.